Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke cerita. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil yang dikelilingi hutan rimba. Di ujung jalan yang jarang dilewati, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Konon, rumah itu dulunya milik seorang dukun wanita yang meninggal secara tragis. Seorang pemuda bernama Arga nekat masuk ke rumah itu bersama dua temannya, Bayu dan Rani. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita-cerita seram tentang rumah tersebut hanyalah omong kosong. Begitu pintu kayu tua itu didorong, terdengar suara kreet panjang yang seakan menjerit. Aroma apek bercampur amis langsung menusuk hidung mereka. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, dan di salah satu sudut ruang tamu, terlihat sebuah kursi goyang tua yang bergerak pelan meski tak ada angin sedikit pun. Rani merinding. Siapa yang goyangin kursi itu? Suaranya bergetar. Bayu mencoba tertawa. Halah, palingan tikus. Namun, Arga melihat sesuatu, bayangan hitam duduk di kursi itu. Bayangan itu perlahan menoleh ke arah mereka. Dua bola mata putih pucat menatap tajam tanpa kelopak. Arga tercekat, mulutnya tak bisa mengucapkan kata apapun. Kursi goyang berhenti bergerak, hening. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik pelan. Kenapa kalian datang ke sini? Arga menelan ludahnya dengan sulit. Rani langsung berpegangan erat pada lengan Bayu, wajahnya pucat pasi. Kursi goyang itu kini berhenti total, tapi udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin menusuk, seperti ada kabut tipis yang merayap masuk ke ruangan. Arga, ayo kita keluar aja. Aku nggak enak perasaan, bisik Rani gemetar. Namun, sebelum mereka sempat mundur, terdengar ketukan keras dari lantai atas rumah itu, duk duk duk. Seperti ada seseorang yang berjalan dengan langkah berat. Bayu mencoba menantang, halo. Kalau ada orang, tunjukin diri. Suaranya terdengar bergetar meski berusaha terdengar berani. Tiba-tiba, bisikan yang tadi terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seakan tepat di telinga Arga. Jangan teriak, dia bisa mendengar. Arga refleks menoleh ke kiri dan hampir menjerit. Di samping wajahnya, hanya sejengkal, ada mulut hitam penuh gigi tajam yang membisikkan kata-kata itu. Begitu ia berkedip, sosok itu menghilang, meninggalkan hawa dingin menusuk yang membuat kulitnya merinding. Dari lantai atas, terdengar suara seretan panjang seperti sesuatu yang berat sedang digdrek. Lalu, disusul suara tertawa lirih, tawa seorang perempuan, nyaring namun serak, menggema ke seluruh rumah. Rani berbisik panik, Arga, Bayu, ayo lari sekarang. Tapi ketika mereka menoleh ke arah pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat, seolah terkunci dari luar. Lampu Petromax kecil yang mereka bawa mulai redup, dan dalam cahaya temaram itu, terlihat jelas di dinding penuh noda jamur, ada tulisan merah yang baru muncul. Jangan pernah mencoba keluar. Rani mulai menangis pelan, suaranya bergetar, aku nggak mau di sini, tolong. Bayu mencoba menendang pintu kayu itu sekuat tenaga, tapi pintu hanya berguncang sebentar, lalu tetap kokoh. Seperti ada sesuatu yang menahannya dari luar. Arga menatap ke arah tangga kayu yang menuju lantai atas. Suara seretan tadi berhenti, berganti dengan bunyi, cetok, cetok, seperti kuku panjang yang menggaruk kayu tangga, perlahan-lahan mendekat ke arah mereka. Kalau kita diem aja di sini, kita mati. Kita harus lihat ada apa di atas, kata Arga dengan suara bergetar tapi penuh tekad. Bayu menatapnya dengan tatapan tak percaya. Lu gila, jelas-jelas ada sesuatu di atas. Namun sebelum mereka sempat berdebat lebih lama, kursi goyang di belakang mereka bergerak kencang sendiri, menghantam dinding hingga kayunya patah. Ketiga anak muda itu langsung tersentak dan tanpa pikir panjang, mereka mulai menaiki tangga. Setiap langkah menimbulkan suara berderit keras, seolah tangga itu sudah rapuh dan bisa roboh kapan saja. Begitu sampai di lantai atas, hawa lebih dingin lagi menusuk tulang. Lampu Petromax mereka meredup,
lalu tiba-tiba menyala lagi dengan cahaya aneh berwarna kebiruan. Di lorong sempit lantai atas itu, mereka melihat deretan pintu kamar yang terbuka sedikit. Dari celah pintu pertama, terlihat sebuah mata putih menatap mereka tanpa berkedip. Dari pintu kedua, muncul tangan kurus pucat yang mencakar-cakar lantai. Lalu, dari pintu paling ujung, terdengar suara perempuan bernyanyi dengan nada pelan, lirih, namun penuh kepedihan. Anak kecil jangan menangis, tidur saja, tidur saja. Rani menutup telinganya dan hampir pingsan, Bayu gemetar hebat, dan Arga menatap ujung lorong itu dengan wajah pucat. Di dalam kamar paling ujung, bayangan perempuan berambut panjang perlahan muncul, berdiri dengan kepala menunduk, dan di tangannya menggenggam boneka lusuh penuh noda darah. Suara nyanyian lirih itu makin jelas, menusuk telinga. Anak kecil jangan menangis, terdengar seperti suara ibu yang menidurkan bayinya, tapi di balik kelembutan itu ada nada mengerikan, seperti jeritan yang ditahan. Perempuan berambut panjang itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya hancur, kulitnya terkelupas, matanya kosong dengan darah menetes, bibirnya robek hingga ke pipi. Boneka lusuh yang ia peluk pun meneteskan cairan merah, menodai lantai kayu. Rani berteriak histeris, itu bukan manusia. Bayu menariknya mundur, tapi tiba-tiba pintu-pintu kamar di sepanjang lorong terbanting terbuka satu persatu. Brak, brak, brak. Dari dalam setiap kamar, muncul sosok-sosok mengerikan. Anak kecil tanpa wajah merangkak cepat dengan suara napas berat. Perempuan dengan tubuh patah-patah, berjalan terbalik dengan tangan. Bayangan hitam tinggi menjulang, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Arga memaksa dirinya tetap tenang, lari ke kamar ujung. Mereka bertiga berlari ke kamar di ujung lorong. Anehnya, sosok perempuan berwajah hancur tadi hanya berdiri diam di depan pintu itu, menunggu mereka mendekat. Begitu mereka hampir sampai, perempuan itu menyodorkan bonekanya ke arah Arga. Suaranya pecah dan parau. Tolong, jagain anakku. Arga refleks menepis boneka itu, tapi boneka itu menempel sendiri ke dadanya, seolah lengannya melilit tubuh Arga. Darah dari boneka itu langsung merembes membasahi bajunya. Saat itu juga, suara-suara dari lorong berhenti. Hening. Semua sosok mengerikan lenyap begitu saja. Tapi boneka itu, mata hitamnya menatap Arga, dan mulut kecil di wajah kainnya perlahan robek terbuka. Dari mulut boneka itu keluar suara anak kecil yang berbisik. Ayah, jangan tinggalkan aku. Arga panik, ia berusaha menarik boneka itu dari dadanya. Tapi setiap kali ia coba melepas, boneka itu menempel lebih erat, seolah memiliki daging dan otot sendiri. Semakin keras ia menarik, semakin dalam boneka itu menancapkan lengannya ke tubuhnya, membuat kulit Arga terasa perih seperti terkoyak. Arga, lepasin, lempar aja, jerit Bayu sambil mencoba membantu menarik boneka itu. Tapi ketika tangannya menyentuh kain boneka, Bayu langsung terlempar ke dinding dengan keras, seakan disambar petir. Rani menjerit histeris, itu bukan boneka biasa. Arga, jangan biarkan dia menempel terus. Arga jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Dari mulut boneka yang kini terbuka lebar, terdengar suara anak kecil menangis. Tangisan itu bukan tangisan biasa, suara itu menusuk telinga, membuat kepala mereka berdenyut sakit, darah menetes perlahan dari hidung Rani. Tangisan itu tiba-tiba berubah jadi suara lain. Suara perempuan serak, penuh dendam. Kau sudah menggantikannya, sekarang kau milikku. Mata Arga berubah kosong. Sekejap, ia melihat dunia sekitarnya bukan lagi lorong rumah tua, melainkan sebuah ruang gelap penuh lilin. Di sekelilingnya ada tubuh-tubuh tergantung, semua memegang boneka lusuh serupa, dengan wajah membusuk dan mulut mereka dijahit benang hitam. Rani mengguncang bahu Arga yang terpaku. Arga, sadar, jangan dengerin dia. Namun, Arga perlahan tersenyum aneh, matanya tetap kosong. Suaranya pelan tapi dingin. Dia butuh aku ayahnya. Bayu bangkit dengan tubuh masih sakit akibat terlempar.
Wajahnya pucat, tapi ia menatap Rani dengan panik. Kalau boneka itu nggak dilepas, Arga bakal diambil. Saat itu, boneka di dada Arga menoleh ke arah Bayu dan Rani. Mulut kainnya terus robek makin lebar, hingga menyerupai rahang manusia. Dari dalamnya, sesuatu mulai keluar, tangan kecil berlumuran darah, meraih ke arah mereka. Rani menjerit ketika tangan-tangan kecil keluar dari mulut boneka itu, jumlahnya lebih dari 2, seperti bayi cacat yang lahir dengan banyak anggota tubuh. Tangan itu meraih lantai, berdarah, meninggalkan bekas merah yang menetes ke arah mereka. Bayu spontan mengambil balok kayu patah di lantai dan menghantam boneka itu sekuat tenaga. Brak, boneka terpental, tapi anehnya tetap menempel di dada Arga, seolah tubuhnya menyatu dengan kulit. Arga berteriak keras, tapi suaranya bukan lagi suara manusia. Teriakan itu berat, parau, bercampur dengan suara anak kecil menangis, membuat bulu kuduk meremang. Rani mencoba berdoa, mulutnya bergetar menyebut ayat-ayat yang ia ingat. Saat itu, boneka menoleh cepat ke arahnya. Mata hitamnya berputar, dan tiba-tiba, lidah panjang hitam keluar dari mulut kainnya, melilit leher Rani. Rani tercekik, wajahnya memerah, matanya nyaris melotot keluar. Bayu panik, lalu menggenggam balok kayu itu lagi dan menghantam lidah hitam tersebut. Dengan sekali pukulan, lilitan itu terlepas, tapi ujung lidah boneka menyemprotkan darah hitam yang panas dan lengket. Lantai kayu berderit lebih keras, seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah. Dari celah papan, terlihat jari-jari pucat merayap keluar, banyak sekali, seperti ada puluhan orang terkubur di bawah rumah itu. Mereka meraih ke arah kaki Bayu dan Rani. Arga, dengan wajah setengah sadar, tiba-tiba berdiri. Boneka di dadanya kini merambat hingga ke bahunya, menutupi setengah tubuhnya seperti parasit. Dari mulut Arga keluar suara 2 nada, suaranya sendiri bercampur dengan suara anak kecil. Kalian nggak bisa pergi. Kalian harus ikut tinggal di sini. Saat itu juga, pintu kamar di belakang mereka tertutup keras dengan bunyi menggelegar. Lilin-lilin tak kasat mata yang Arga lihat dalam penglihatan sebelumnya kini muncul nyata, memenuhi kamar. Dan dari tengah lingkaran lilin, perlahan muncul bayangan perempuan tanpa wajah. Tubuhnya tinggi kurus, rambutnya panjang menyapu lantai, dan dari rongga kepalanya keluar suara serak penuh amarah. Kalian sudah membangunkanku. Bayangan perempuan itu semakin jelas, tubuhnya tinggi menjulang dengan gerakan lambat tapi menyeramkan. Wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit pucat mulus yang terus berdenyut seperti ada sesuatu di baliknya. Rambut hitamnya terurai panjang, sebagian menempel di lantai yang kini basah oleh darah. Rani berteriak, "Ya Tuhan, apa itu?" Bayu hanya bisa berdiri terpaku, lututnya bergetar hebat. Perempuan itu mulai mendekat, langkahnya berat. Setiap ia melangkah, lilin-lilin di sekitarnya padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba, wajahnya yang kosong bergetar, lalu dari balik kulit pucat itu muncul tonjolan-tonjolan, seperti ada kepala bayi yang berusaha keluar. Tonjolan itu bergeser-geser, menekan dari dalam, hingga akhirnya kulit wajah itu robek. Dari sobekan itu, keluar tangan-tangan kecil yang menekan-nekan, disertai jeritan bayi bercampur suara wanita. Rani menutup telinganya, suaranya histeris, "Hentikan! Hentikan!" Arga yang kini setengah dikuasai boneka, malah tersenyum lebar. Suaranya serak bercampur dengan suara anak kecil. "Itu ibunya, dia datang menjemput kita semua." Perempuan tanpa wajah itu meraih ke arah mereka. Tangannya panjang, kurus, dengan kuku setajam pisau. Bayu berusaha menahan pintu kamar agar bisa kabur, tapi pintu itu terkunci rapat, bahkan saat ia hantam berkali-kali tetap tak bergeming. Lalu, suara berbisik bergema di seluruh ruangan. "Satu harus tinggal, yang lain boleh pergi." Mata boneka di dada Arga menyala merah. Arga menoleh pada Bayu dan Rani, wajahnya kini pucat dengan urat hitam menyebar di lehernya.
Senyumnya menyeramkan, dan dengan suara berlapis ia berkata, "Siapa yang mau kalian korbankan?" Ruangan itu bergetar halus, seolah seluruh rumah bernapas. Suara berbisik bergema terus-menerus. Satu harus tinggal, yang lain boleh pergi. Rani memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, jangan paksa kami," air matanya jatuh deras. Bayu menatap Arga dengan ngeri. "Arga, lawan dia. Jangan biarin boneka itu kuasai lu." Tapi Arga hanya menunduk. Senyuman aneh tetap terpampang di wajahnya. Boneka di dadanya kini bergerak sendiri, kepalanya menoleh ke arah Rani, lalu ke Bayu. Mulutnya robek semakin lebar, suara anak kecil keluar dengan jelas. "Ayah, siapa yang kita pilih?" Bayu langsung mundur selangkah. "Jangan bercanda, Arga. Itu bukan lu. Jangan dengerin dia." Namun Arga mengangkat kepalanya, menatap Bayu dengan mata yang setengah hitam pekat. "Kalau satu di antara kita harus tinggal, kenapa bukan lu, Bayu?" Suasana hening sejenak, hanya terdengar tetesan darah dari langit-langit kamar yang jatuh ke lantai. Perempuan tanpa wajah itu semakin mendekat, kuku-kukunya menyeret lantai kayu, meninggalkan goresan panjang. Ia berhenti tepat di belakang Arga, seolah menunggu keputusan. Rani berteriak histeris, "Tidak. Kita keluar bareng. Kita nggak boleh milih siapapun." Namun suara boneka langsung membalas dengan dingin. "Kalau kalian tidak memilih, maka semuanya akan tinggal di sini." Tiba-tiba, dari bawah lantai, tangan-tangan pucat kembali keluar, kali ini jumlahnya puluhan, meraih kaki mereka dengan kuat. Rani menjerit ketika satu tangan menggenggam pergelangan kakinya hingga terasa seperti tulangnya remuk. Bayu menggertakkan gigi, menatap Arga yang kini lebih dikuasai boneka. "Kalau gitu, gua bakal paksa lepasin lu, meski harus mati." Ia mengangkat balok kayu lagi, berlari ke arah Arga dengan tekad bulat. Tapi sebelum ia sempat menghantam, boneka di tubuh Arga membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan teriakan nyaring yang membuat gendang telinga mereka hampir pecah. Bayu langsung terhempas ke dinding, tubuhnya menghantam keras hingga darah muncrat dari mulutnya. Ia terbatuk-batuk, lemas, sementara perempuan tanpa wajah itu perlahan menunduk ke arahnya. Suara berbisik kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Dia yang tinggal, dia sudah dipilih." Bayu berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah setelah terbanting. Tangannya gemetar saat mencoba meraih balok kayu, namun sebelum sempat menggenggam, puluhan tangan pucat dari bawah lantai berhasil menarik kakinya. "Arga, Rani, tolong gua!" teriaknya putus asa. Kukunya mencakar lantai, meninggalkan bekas panjang berdarah. Rani berlari menghampiri, mencoba menarik Bayu sekuat tenaga. "Aku nggak mau ninggalin kamu. Pegang tanganku." Air matanya jatuh deras, ketakutan membuat tubuhnya gemetar. Namun semakin ia menarik, semakin dalam tubuh Bayu terseret ke dalam celah papan lantai. Dari bawah terdengar suara jeritan banyak orang, seperti ribuan roh tersiksa yang memanggil nama mereka. Arga hanya berdiri terpaku, wajahnya setengah manusia, setengah dililit kain boneka. Senyumannya makin lebar, dan suara anak kecil dari boneka berbicara dengan dingin. "Dia sudah dipilih, jangan lawan." Rani menoleh dengan marah, "Arga, sadarlah. Dia teman kita. Kau mau lihat dia mati di depan mata kita." Tapi Arga hanya tertawa pelan, suara itu bercampur dengan tangisan bayi, membuat bulu kuduk berdiri. Bayu menjerit lagi, setengah tubuhnya kini sudah masuk ke celah lantai. Darah muncrat dari kakinya yang diseret, terdengar suara tulang patah. Wajahnya penuh ketakutan, matanya menatap Rani dengan putus asa. "Rani, jangan biarin gua sendirian, tolong." Tiba-tiba, perempuan tanpa wajah itu berjongkok di samping Bayu. Dari wajah kosongnya, muncul mulut kecil yang robek perlahan, penuh gigi tajam. Ia mendekat ke kepala Bayu, seolah hendak melahapnya hidup-hidup. Rani menjerit histeris dan memukul kepala perempuan itu dengan balok kayu, tapi seolah tidak ada efek sama sekali. Sebaliknya,
Kuku panjang perempuan itu menyambar cepat ke arah Rani, hampir merobek wajahnya. Suara boneka kembali berbisik keras. Satu tinggal, dua pergi, jangan menolak takdirmu. Bayu kini sudah terseret hingga dada ke dalam celah lantai. Tangannya masih berusaha meraih ke atas, kukunya berdarah karena mencakar kayu. Matanya membelalak penuh ketakutan. Rani, tolong, jangan biarin gua mati kayak gini. Suaranya serak, hampir kehilangan napas. Rani menangis histeris, menarik tubuh Bayu sekuat tenaga, tapi tangan-tangan pucat dari bawah semakin kuat, semakin banyak, meraih tubuhnya seperti ingin merobek-robek. Arga hanya berdiri, tatapannya kosong. Boneka di dadanya kini bergerak sendiri, kepalanya menoleh ke arah Bayu. Mulut robeknya mengucapkan kalimat yang membuat darah beku. Selamat datang di keluarga kami. Sekejap kemudian, tangan-tangan itu menarik Bayu ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Suara KRACK terdengar jelas ketika tulang-tulangnya patah. Bayu berteriak panjang, jeritan itu bergema di seluruh rumah, lalu mendadak terhenti. Rani terjatuh ke lantai, masih mencoba meraih, tapi yang tersisa hanyalah lantai kayu retak yang dipenuhi darah segar merembes keluar. Tidak ada lagi Bayu, hanya bau amis yang menusuk hidung. Perempuan tanpa wajah itu berdiri tegak kembali. Wajahnya yang robek kini menutup, dan dari dalam tubuhnya terdengar suara Bayu, lirih. Rani, Arga, aku dingin, gelap di sini. Rani menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga, diam. Kembalikan dia. Namun boneka di dada Arga justru tertawa, suara anak kecil bercampur suara Bayu yang teredam. Dia sudah bersama kami, sekarang tinggal kalian berdua. Rani menatap Arga dengan wajah penuh amarah dan ketakutan. Ia sadar, jika ia tidak melakukan sesuatu, maka giliran dirinya atau Arga yang akan ditelan oleh rumah terkutuk itu. Di saat itulah, pintu kamar yang tadinya terkunci rapat tiba-tiba terbuka perlahan dengan suara seretan panjang. Dari balik kegelapan, terdengar langkah kaki pelan, seolah ada seseorang lain yang juga memasuki rumah. Pintu kamar yang terbuka membuat Rani menoleh cepat. Ia berharap itu pertolongan, seseorang yang bisa menyelamatkan mereka. Namun langkah kaki yang terdengar pelan, berat, dan menyeret, bukan langkah orang biasa. Cahaya redup dari Petromax yang hampir padam memperlihatkan sosok tinggi kurus masuk ke dalam lorong. Ia mengenakan jubah hitam panjang, kepalanya tertutup kerudung, wajahnya tak terlihat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai, seperti darah yang mengalir mundur, meresap ke papan kayu. Rani mundur ketakutan. Siapa itu? Arga menatap sosok itu dengan pandangan kosong. Boneka di dadanya bergetar, suaranya lirih namun jelas. Dia yang memanggilku, dia tuan rumah di sini. Sosok berjubah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Ia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah yang hancur, kulit mengelupas, dan mata kosong berwarna putih susu. Dari mulutnya yang robek menganga, terdengar suara perempuan serak, suara yang sama dengan bisikan di seluruh rumah. Satu sudah tinggal dua lagi. Perempuan tanpa wajah yang sebelumnya berdiri di ruangan itu tiba-tiba menunduk, seolah tunduk pada sosok berjubah tersebut. Ia kemudian menghilang begitu saja, menyisakan bau busuk menyengat. Rani mulai paham, sosok berjubah itu bukan sekadar hantu biasa, tapi penguasa rumah ini. Dialah sumber segala kutukan. Arga, yang kini semakin dikuasai boneka, perlahan berjalan mendekat ke sosok itu, seolah ia adalah anak yang pulang ke orang tuanya. Rani panik, Arga, jangan dekatin dia. Namun terlambat, sosok berjubah itu meraih kepala Arga, mengusapnya lembut seperti orang tua mengelus anak. Boneka di dada Arga semakin menempel, kainnya merambat ke tubuhnya, menutupi hingga hampir setengah wajahnya. Sosok berjubah itu berbisik dengan suara parau yang menusuk. Biar dia jadi milikku sepenuhnya, kau, gadis kecil, akan jadi persembahan terakhir. Rani menjerit ketakutan, mundur hingga punggungnya membentur dinding.
Rani terjebak di sudut kamar, napasnya terengah-engah, keringat bercampur dengan air mata. Sosok berjubah hitam itu terus menatapnya dengan mata kosong, seolah menunggu ia pasrah. Arga kini hampir tak terlihat sebagai dirinya sendiri. Boneka itu telah menutupi sebagian besar tubuhnya, kain lusuhnya merayap seperti parasit, wajah Arga hanya tersisa setengah. Dari mulutnya keluar suara anak kecil bercampur suara Arga. Rani, jangan takut, kalau kau ikut, kita bisa bersama selamanya. Rani menggeleng keras, bukan begitu, Arga. Itu bukan kamu. Lawan dia, jangan biarin dia ambil kamu. Namun boneka itu tiba-tiba menoleh sendiri, mata hitamnya menyala. Dari mulut robeknya keluar suara tajam. Diam, dia milikku. Dan kau akan jadi pengikatnya. Lantai kamar bergetar. Dari bawah, tangan-tangan pucat kembali muncul, kali ini jauh lebih banyak, meraih ke arah Rani. Ia menjerit dan berusaha melepaskan diri, menendang tangan-tangan itu, tapi semakin ia melawan, semakin kuat genggaman mereka. Sosok berjubah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari telapak tangannya yang hancur, keluar asap hitam pekat yang perlahan membentuk sebuah lingkaran ritual di lantai. Lilin-lilin yang sebelumnya padam kini menyala sendiri dengan api biru, membentuk simbol aneh. Rani dipaksa berdiri di tengah lingkaran itu. Tangan-tangan gaib mencengkeram pergelangan tangannya, membuatnya tak bisa bergerak. Lepaskan aku, jeritnya. Sosok berjubah itu berbicara, suaranya menggema berat. Satu sudah diberikan, satu lagi akan jadi segel, maka kutukan ini takkan pernah berakhir. Arga berdiri di sampingnya, tubuhnya kini hampir sepenuhnya tertutup kain boneka. Hanya satu matanya yang tersisa, menatap Rani dengan air mata bercampur darah. Dengan suara lirih ia berbisik, "Tolong aku." Sebelum terlambat, Rani tercekat. Arga masih ada di dalam sana. Tapi jika ia mencoba menyelamatkan Arga, ia sendiri bisa hancur bersama kutukan itu. Rani berdiri di tengah lingkaran ritual, tubuhnya ditahan oleh tangan-tangan gaib. Air matanya bercucuran, tapi matanya menyala penuh tekad. "Aku nggak akan biarin Arga hilang begitu aja," teriaknya. Sosok berjubah itu hanya menatap tanpa ekspresi. Api biru dari lilin-lilin di sekeliling lingkaran semakin besar, menyemburkan asap hitam yang mencekik. Dari asap itu, wajah-wajah hancur bermunculan, menjerit, menangis, dan tertawa bersamaan, membuat kepala Rani hampir pecah mendengarnya. Boneka yang melekat di tubuh Arga mulai menguasai sepenuhnya. Kainnya menutup wajah, hanya tersisa mata kosong yang menangis darah. Dari mulut kainnya, suara perempuan keluar. "Ikutlah kami, Rani, biar kau bisa selamanya bersama orang yang kau cintai." Rani berteriak keras, "Bukan. Kau cuma mau memenjarakan kami semua di sini." Dengan sekuat tenaga, ia meraih balok kayu yang tadi jatuh di dekat lingkaran. Tangan-tangan gaib mencakar kulitnya, darah menetes deras, tapi ia tetap memaksa. Dengan satu ayunan penuh tenaga, Rani menghantam lantai ritual yang bercorak simbol hitam itu. "BRAKKK." Suara menggelegar memenuhi ruangan. Api biru bergetar, lilin-lilin hampir padam. Sosok berjubah itu meraung keras, suaranya menggema bagaikan ribuan mulut menjerit bersamaan. "BERHENTII." Namun Rani menghantam lagi, kali ini lebih kuat. Simbol ritual mulai retak, cahaya hitam menyembur keluar dari celah lantai, disertai jeritan roh-roh yang terperangkap. Arga menjerit, tubuhnya bergetar hebat, boneka yang menempel padanya berusaha bertahan. Ia menoleh ke arah Rani, matanya kembali hidup sejenak. "Rani, teruskan. Hancurkan segelnya." Sosok berjubah melangkah cepat ke arah Rani, kukunya terjulur panjang, siap menebas lehernya. Sosok berjubah itu melayang cepat ke arah Rani, kukunya panjang berkilat, tajam seperti pisau. Rani hampir tak sempat menghindar. Ia berjongkok cepat, kuku itu menghantam udara dan menggores dinding batu hingga meninggalkan bekas dalam. Rani berteriak sambil mengayunkan balok kayu sekali lagi ke simbol ritual. "BRAKK."
Retakan semakin lebar, cahaya hitam memancar seperti kilat. Rumah itu bergetar keras, debu jatuh dari langit-langit, seolah bangunannya akan runtuh. Sosok berjubah mengeluarkan suara raungan panjang, tubuhnya bergetar, wajah hancurnya terbelah, menampakkan mulut raksasa penuh gigi tajam. Dari mulut itu, lidah panjang hitam meluncur, mencoba melilit tubuh Rani. Dengan refleks, Rani menusukkan balok kayu ke lidah itu. Lidah hitam terbelah, menyemburkan darah panas yang membuat kulit tangannya melepuh. Ia menjerit kesakitan, tapi tidak berhenti. Arga, yang masih dililit kain boneka, mulai berteriak keras. Boneka itu berusaha menutup mulutnya, tapi Arga melawan, darah keluar dari bibirnya. Dengan sisa tenaganya ia berteriak, "Rani, hantam tengahnya. Hancurkan segelnya." Rani menatap lingkaran hitam di lantai. Retakan sudah hampir sempurna. Ia menggertakkan gigi, lalu mengangkat balok kayu tinggi-tinggi. Tapi sebelum ia sempat menghantam terakhir kali, sosok berjubah tiba-tiba meraih lehernya. Cengkeraman itu begitu kuat, kuku-kukunya menembus kulit leher Rani, darah mengalir deras. Matanya berkunang-kunang, napasnya tercekat. Sosok itu mendekatkan wajah busuknya, suaranya berbisik parau. "Kalau kau hancurkan segelnya, kau ikut binasa bersama kutukan ini." Mata Rani melebar. Ia sadar, jika ia melakukan pukulan terakhir, mungkin ia juga akan mati bersama roh-roh yang terlepas. Tapi jika tidak, Arga akan hilang selamanya. Dengan sisa tenaga terakhir, Rani meraih balok kayu dengan kedua tangan. Pandangannya berkunang, napasnya terputus-putus, tapi ia tetap menghantam lantai segel itu dengan teriakan penuh putus asa. Hancur. Balok kayu itu menghantam lantai dengan pukulan terakhir. Duar. Suara menggelegar memecah rumah tua itu. Simbol hitam yang terpahat di lantai hancur berkeping, cahaya gelap memancar liar, menyilaukan mata. Api biru dari lilin-lilin meledak serentak, menyemburkan kilatan hitam ke dinding dan langit-langit. Rumah itu berguncang keras, seakan mau roboh. Jeritan ribuan roh menggema dari dalam retakan, melolong, merintih, sekaligus tertawa dalam satu waktu. Sosok berjubah itu meraung kesakitan, tubuhnya terbelah dua oleh cahaya yang keluar dari segel. Dari robekannya keluar tangan-tangan, wajah-wajah penuh luka, bahkan tubuh-tubuh kecil anak-anak yang menjerit ingin bebas. "Tidak!" teriaknya, suaranya bergema 1000 kali lipat. Arga, yang tubuhnya hampir sepenuhnya tertutup kain boneka, jatuh tersungkur. Kain itu meronta, berusaha mempertahankan dirinya. Tapi ketika segel pecah, kain itu mulai terbakar oleh cahaya hitam. Suara anak kecil dari boneka itu menjerit, menusuk telinga. "Jangan lepaskan aku." Rani terhuyung, tubuhnya penuh luka, lehernya masih mengucurkan darah. Ia nyaris kehilangan kesadaran, tapi matanya terus menatap Arga. "Arga, bertahan, aku udah hancurin segelnya," bisiknya lirih. Tiba-tiba, retakan di lantai semakin lebar. Dari dalam muncul pusaran kegelapan, menyedot semua roh, asap, dan bahkan bagian tubuh sosok berjubah itu. Ia meronta, kuku panjangnya mencakar lantai, tapi sia-sia. Seluruh tubuhnya ditelan ke dalam pusaran itu bersama jeritan memilukan. Namun pusaran itu juga mulai menarik Rani. Rambutnya terangkat, tubuhnya terseret mendekat. Ia berpegangan pada kayu patah yang menancap di lantai, tapi kekuatannya semakin habis. Arga berusaha merangkak ke arahnya, wajahnya masih dililit sisa kain boneka yang terbakar. Dengan susah payah ia meraih tangan Rani. "Jangan lepas, Ran. Aku tarik kamu keluar." Rani menggenggam tangan Arga erat-erat, tapi pusaran itu semakin kuat. Udara tersedot masuk, debu, batu, bahkan pecahan kayu beterbangan. Lantai di bawah mereka semakin runtuh. Dan dalam sekejap, semuanya ditelan kegelapan. Pusaran hitam itu seperti mulut raksasa yang menelan segalanya. Jeritan roh-roh terdengar semakin jauh, bercampur dengan suara retakan rumah yang ambruk. Udara begitu berat, seolah tak ada oksigen lagi untuk bernapas.
Rani menggenggam erat tangan Arga. Matanya hampir tertutup, napasnya megap-megap, tapi ia masih berbisik, "Aku nggak akan lepaskan kamu." Arga berusaha menariknya, namun tubuhnya sendiri juga terseret mendekati pusaran. Kain boneka yang masih menempel di tubuhnya menjerit keras, seolah berusaha meraih pusaran itu agar tidak ikut lenyap. Dari kain itu keluar suara melengking. "Kalian tidak akan pernah BEBASSS." Pusaran semakin liar, pecahan kaca, kayu, dan bahkan perabot berterbangan, menghantam dinding dan tubuh mereka. Sebuah lemari besar terangkat, melayang ke arah mereka. Dengan sisa tenaga, Arga mendorong tubuh Rani agar tidak tertimpa, tapi lemari itu justru menghantam bahunya sendiri. Ia menjerit, darah muncrat, namun tetap tidak melepaskan tangan Rani. Tiba-tiba, dari dalam pusaran muncul wajah-wajah yang familiar. Wajah orang-orang yang hilang di rumah itu selama puluhan tahun. Mata kosong mereka menatap Rani, bibir mereka tersenyum ngeri. "Bergabunglah dengan kami, tak ada jalan keluar." Rani menutup mata, menahan ketakutan yang menusuk tulang. Dalam hatinya ia hanya berdoa, memohon entah pada siapa. Lalu, suara ledakan keras mengguncang ruangan. DUAARRR. Cahaya putih menyembur dari celah-celah pusaran, menelan wajah-wajah itu. Jeritan mereka mendadak berubah menjadi tangisan memilukan sebelum lenyap. Pusaran itu mulai melemah, daya hisapnya berkurang. Arga segera menarik Rani sekuat tenaga, berusaha menjauh. Keduanya terlempar ke lantai ketika pusaran itu akhirnya meledak menjadi kabut hitam pekat yang langsung lenyap ditelan gelap malam. Keheningan menyelimuti ruangan. Rani terbaring lemas, tubuhnya penuh luka. Arga masih di sampingnya. Bahunya berdarah parah, napasnya terengah. Namun sebelum mereka sempat lega, terdengar bisikan samar di telinga Rani. Suara itu lirih, tapi jelas, "Kau kira sudah selesai?" Rani terdiam, tubuhnya membeku. Bisikan itu terasa begitu dekat, seakan ada seseorang yang membisikkan tepat di telinganya. Ia menoleh perlahan, tapi tak ada siapapun di sana. Arga mencoba bangkit meski bahunya berlumuran darah. "Rani, ayo kita keluar dari sini, sebelum rumah ini benar-benar runtuh." Suaranya lemah, tapi penuh desakan. Mereka berdua merangkak menuju pintu. Setiap langkah seperti 1000 jarum menusuk tubuh mereka, tapi mereka tetap memaksa. Kayu-kayu di atas kepala mulai runtuh, dinding retak, dan udara dipenuhi debu. Begitu hampir mencapai pintu, Rani tiba-tiba berhenti. Pandangannya terpaku pada cermin retak di sudut ruangan. Di dalam pantulan cermin itu, ia melihat sesuatu. Bukan dirinya, bukan Arga, melainkan sosok berjubah hitam yang seharusnya sudah ditelan pusaran. Wajahnya separuh hancur, matanya kosong, dan ia tersenyum lebar. Dari balik cermin, sosok itu berbisik, "Kutukan tak bisa dihancurkan, hanya dipindahkan." Rani menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia sadar, kutukan itu tidak benar-benar lenyap. Sebagian darinya mungkin masih melekat, entah pada rumah, pada Arga, atau dirinya sendiri. Arga menyentuh bahunya, mengguncangnya. "Rani, jangan lihat lagi. Ayo cepat." Dengan paksa ia menarik Rani keluar, melewati pintu yang sudah hampir roboh. Begitu mereka melangkah keluar, rumah tua itu runtuh seketika, menimbun semua kegelapan di dalamnya. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Rani terhuyung jatuh di halaman, tubuhnya gemetar. Arga terbaring di tanah, hampir pingsan karena kehilangan banyak darah. Namun ketika Rani mencoba menatap tangannya sendiri, ia membeku. Kulit di telapak tangannya mulai berubah menjadi kain lusuh, sama seperti kain boneka itu. Rani menatap telapak tangannya yang perlahan berubah menjadi kain lusuh. Teksturnya kasar, kotor, dan terasa dingin seakan menyerap panas tubuhnya. Ia terbelalak, panik, lalu menggosok-gosok tangannya ke tanah, berharap kain itu hilang. Tapi semakin ia gosok, kain itu justru menyebar ke pergelangan. "Tidak, ini nggak mungkin, aku bukan wadahnya," bisik Rani dengan suara bergetar.
Arga yang tergeletak di sampingnya berusaha mengangkat kepala. Saat matanya melihat perubahan di tangan Rani, wajahnya langsung pucat. Rani, hentikan, jangan biarin dia masuk, lawan dia. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi dingin membekukan. Angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan samar yang mengitari mereka. Dari reruntuhan rumah, terdengar suara anak kecil tertawa lirih, disusul tangisan perempuan yang patah hati. Suara-suara itu bergabung menjadi satu, berbisik di telinga Rani. Kau sudah memilih, kau yang menggantikannya. Rani menutup telinganya, berteriak histeris, tidak, aku bukan milik kalian. Namun kain itu kini sudah merayap sampai ke sikunya, menempel erat seolah bagian tubuhnya sendiri. Arga menyeret tubuhnya mendekat, meski darah terus mengalir dari bahunya. Dengan sisa tenaganya ia memegang wajah Rani. Dengar aku, kalau kamu menyerah, kamu akan hilang. Kamu harus ingat siapa kamu. Rani menatap Arga, air matanya mengalir deras. Aku takut, aku takut banget. Sementara itu, dari kegelapan pohon di sekitar halaman, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap tadi. Tubuh mereka hitam, matanya kosong, mulut mereka tersenyum. Mereka perlahan mengelilingi Rani dan Arga, sambil berbisik serentak. 1 nyawa untuk 1000 yang terikat. Rani gemetar. Ia sadar, jika ia menyerah, kutukan itu akan melekat selamanya padanya. Tapi jika ia melawan, mungkin masih ada jalan. Bayangan-bayangan hitam itu semakin rapat mengelilingi mereka. Suara bisikan bercampur tawa lirih, membentuk lingkaran suara yang membuat kepala Rani hampir pecah. Kain lusuh di tangannya kini sudah mencapai pundak. Rani terengah, tubuhnya gemetar, matanya hampir tertutup. Aku, nggak kuat lagi, suaranya lirih, hampir menyerah. Arga mengguncang tubuhnya, meski tenaganya hampir habis. Kamu kuat, Rani. Dengar aku, kamu masih punya kendali. Jangan biarin mereka ambil itu dari kamu. Air mata Rani jatuh, menetes ke tanah yang dipenuhi debu rumah yang runtuh. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, tangan-tangan hitam mereka menjulur, hampir menyentuh kulitnya. Dari salah satu bayangan, suara sosok berjubah kembali terdengar, lebih jelas, penuh ejekan. Tak ada yang bisa melawan takdir kutukan, kau hanya penampung sementara. Rani mendengarnya, lalu menutup mata. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat wajah-wajah orang yang sudah tewas di rumah itu, termasuk wajah Arga yang hampir diambil kutukan. Dadanya bergetar, lalu ia berteriak dari dalam hati. Aku tidak akan jadi penampung kalian. Mendadak, tubuh Rani memancarkan cahaya putih redup, samar namun semakin kuat. Kain lusuh yang menempel di tubuhnya mulai terbakar, mengeluarkan asap hitam. Bayangan-bayangan itu mundur sejenak, menjerit marah. Arga menatapnya dengan mata melebar. Itu dia, Ran. Teruskan. Usir mereka. Rani menggenggam dadanya sendiri, lalu berteriak sekuat tenaga. Kembalilah ke tempat kalian. Cahaya dari tubuhnya meledak, menyebar ke seluruh halaman. Roh-roh hitam itu meraung, tubuh mereka hancur berkeping dan lenyap ditelan kegelapan malam. Suara sosok berjubah terdengar terakhir kali, memekakkan telinga. Kutukan tidak pernah benar-benar hilang, aku akan kembali. Lalu semuanya sunyi. Hanya suara napas berat Rani dan Arga yang tersisa. Rani terjatuh, tubuhnya lemah, kain di tangannya lenyap, hanya menyisakan luka bakar menghitam. Arga meraih tangannya, menggenggam erat. Kamu menang, Ran, kamu berhasil. Rani hanya tersenyum tipis, lalu matanya terpejam, pingsan di pelukan Arga. Malam itu akhirnya terasa tenang. Angin berhenti berhembus, bulan pucat menggantung di langit, dan reruntuhan rumah tua kini hanya tinggal debu serta kayu patah. Arga duduk lemah di tanah, memangku tubuh Rani yang tak sadarkan diri. Nafasnya berat, darah di bahunya masih mengalir, tapi ia tersenyum samar. Kita selamat, akhirnya selesai, bisiknya lirih, meski matanya dipenuhi keraguan.
Beberapa jam kemudian, menjelang subuh, Rani perlahan membuka mata. Pandangannya buram, tubuhnya lemah. Ia menoleh, melihat Arga masih di sisinya. Senyumnya tipis, lega. Kita hidup, Ga, kita hidup. Arga mengangguk, menatapnya dengan hangat. Namun saat Rani hendak menggenggam tangannya, ia tertegun. Telapak tangan Arga penuh bekas jahitan hitam. Seperti pola benang yang menjahit kain lusuh ke kulitnya. Rani membeku. Ga, tangan kamu, itu, kenapa? Arga menunduk, matanya redup, suaranya nyaris berbisik. Mungkin, sebagian dari kutukan itu, pindah ke aku. Sebelum Rani sempat menjawab, suara lirih terdengar dari balik pepohonan. Suara anak kecil yang sangat familiar. Main, lagi, sama kami. Rani dan Arga menoleh bersamaan. Di tepi hutan, berdiri bayangan anak-anak dengan tubuh koyak, wajah pucat, dan senyum membeku. Mereka hanya berdiri diam, memandangi keduanya dari jauh. Dan di belakang anak-anak itu, terlihat sekilas sosok berjubah hitam, setengah tubuhnya hancur, tapi matanya masih menyala, menatap tajam. Pagi itu akhirnya tiba. Matahari perlahan muncul di ufuk timur, menerangi desa yang sepi. Namun bagi Rani dan Arga, mereka tahu satu hal pasti. Kutukan itu belum berakhir. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.